Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ardana Farazi dan keempat teman saya yaitu Tessa Cindy, Erika Yuliana, Wafid Hidayah, dan Rafida Aini. Perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintahan suatu negara, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Pelaku dagang internasional adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan antar negara, tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Misalnya, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengolahan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut. Atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa, sudah terbantu memenuhi kebutuhannya. Dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa, juga mendapat keuntungan secara finansial dari negara lainnya. Perdagangan internasional. Yang pertama, keunggulan mutlak. Perdagangan internasional akan memberikan keuntungan kepada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang kedua, keunggulan komparatif. Suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional dengan memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Manfaat. Manfaat yang pertama adalah menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasa iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Manfaat yang keempat adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Para pengusaha tidak mesin-mesinnya alat dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Manfaat yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Perdagangan internasional saat ini mengalami penurunan, di mana pertumbuhan ekonomi global di awal tahun 2020 mulai menunjukkan gejala penurunan, dimulai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara maju, bahkan hingga negara berkembang. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang dialami hampir seluruh negara di dunia. World Trade Organization atau WTO mencatat 80 negara telah menerapkan pembatasan ekspor. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Elemen-elemen pembangunan ekonomi. Yang pertama,
Pembangunan sebagai proses. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kemudian, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang terakhir, peningkatan pendapatan berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus-menerus. Ada dua faktor pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi sendiri mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai-nilai budaya, serta martabat bangsa. Yang ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial masyarakat dengan membebaskan dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan. Dampak positif pembangunan ekonomi. Yang pertama, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang ketiga, negara akan semakin beragam dan dinamis. Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan makin meningkat kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Dan yang ketiga, hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.